87,9 Pro 2 FM RRI Malang Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kita masih ada di Pro 2 Movie Review untuk edisi malam hari ini, sahabat kreatif. Dan seperti tadi Ruli sudah bilang, hari ini tidak hanya jadwal film terbaru dan juga review film terbaru yang bakalan Ruli hadirkan di Pro 2 Movie Review, tapi juga akan Ruli ajak ngobrol-ngobrol satu orang sinias yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Dan pastinya beliaunya sudah tersambung bersama dengan kita di Zoom. Halo, selamat malam Kakak George. Hai. Apa kabar? Baik dong. Aduh, ini udah gak sabar banget untuk segera ngobrol-ngobrol dengan sinias yang satu ini, sahabat kreatif. Karena memang beliau ini punya karya yang sekarang ini juga bisa disaksikan oleh sahabat kreatif, tetapi tidak di bioskop, tapi di platform online ya. Sekarang ini yang bisa karyanya yang bisa disaksikan ya. Ya betul banget bro. Yes, betul sekali. George Arif, sahabat kreatif, sudah tergabung bersama dengan kami di sini. Dan pastinya juga untuk sahabat kreatif yang menyaksikan acara ini, boleh nyalakan YouTube-nya di live YouTube channel kami di RRI Pro 2 Malang. Sekarang ini kita sudah bisa ngobrol-ngobrol secara langsung bersama dengan Kakak George Arif ini sendiri. Sekarang lagi sibuk apa? Om, Kak, Pak. Soalnya dikasih nomornya ditulis Pak Arif gitu. Oh, pikirku udah bapak-bapak yang gimana gitu kan. Masih muda. Yang penting kita berjiwa muda terus kan. Oh iya benar. Jiwa muda itu yang Halo teman-teman di Malang semuanya. Selamat malam, senang banget nih bisa gabung dan ketemu di sini. Kangen nggak sama Malang? Banget. Ini gara-gara pandemi aku nggak bisa ke sana ya. Biasanya 2-3 bulan pasti ke sana. Oh gitu. Emang aslinya Malang atau gimana sih? Iya, ya orang tua aku lahir besar di Malang. Oke. Habis itu kalau aku memang besar di Jakarta, cuman kalau liburan sekolah dari SD pasti liburan ke Malang. Nah sebelum pandemi pasti 2-3 bulan sekali mesti ke Malang. Oke, baik. Dan pastinya juga filmnya yang sekarang ini lagi tayang di platform online. Ini ada Catatan Tanpa Selesai. Iya benar, filmnya ya. Iya Ro. Oke, kalau misalnya mau nonton filmnya ini di platform mana sih? Kalau boleh tahu? Ya, jadi film ini memang kebetulan kita tayangkan sengaja langsung ke bioskoponline.com. Oke. Jadi ada salah satu platform OTT yang kayak Netflix gitu ya, Netflix, GoPlay dan lain-lain, namanya Bioskop Online. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ, ketik aja bioskoponline.com, habis itu cari Catatan Tanpa Selesai gitu. Oke, kemarin juga ada beberapa film juga yang dipromokan untuk tayang di acara ini ya, melalui Bioskop Online ya. Ya betul. Dan ini Bioskop Online sangat mensupport film-film Indonesia ya. Jadi kayak film yang sekarang ini kita lagi tayangin, kita syuting 8 tahun. Ngikutin kelompok Teater Koma. Habis itu kita menceritakan tentang Nano Riantiarno dan Teater Koma. Ya mungkin teman-teman tahu ya, Teater Koma. Habis itu living legend lah ya, bisa dibilang legenda hidup di Indonesia ya, Nano Riantiarno ini seniman besar. Dan mereka selalu mementaskan naskah-naskah pementasan yang sangat berani menyuarakan hati nurani kita nih sebagai rakyat biasa gitu. Walaupun dia dilarang, pernah dicekal 6 kali, tapi dia tetap terus berkarya dan tetap konsisten tanpa selesai gitu ya, terus ada bikin gitu. Prosesnya ini memakan waktu 8 tahun. 8 tahun ini apakah proses secara keseluruhan ataukah syutingnya mengambil kegiatan di mana Teater Koma ini lagi ada tampil di mana, diambil gambarnya gitu, atau seperti apa? 8 tahun lamanya ini bukan waktu yang main-main 8 tahun ini. Ya, jadi memang sebenarnya kita nggak dari awal sampai akhir ya. Jadi sejak kita develop, kita mulai syuting. Jadi kita mulai syuting tahun 2012. Oke. 2012. Kita pertama kali dipertunjukkan di Gedung Kesenian Jakarta. Habis itu kita nggak hanya ikutin dia pentas doang. Kalau pentas doang kan jadi kayak cuma dokumentasi ya. Jadi kita ngikutin dia di belakangnya, pelatihannya, hal-hal di luar itu, hal pribadi. Jadi nanti bisa ditonton aja, dilihat di situ. Moga-moga bisa menikmati juga ya. Jadi satu sajian yang bisa bermanfaat gitu. Ini filmnya biografi gitu atau seperti apa sih kalau misalnya buat gambaran buat teman-teman? Betul, dokumenter, Jadi kita dokumenter, tapi treatmentnya
dokumenter yang menghibur, dalam artian dokumenter movie gitu ya. Oke. Kita treatmentnya pakai steadicam, pakai segala macam gitu. Jadi kita bikin itu menarik supaya orang juga ya kalau aku sih nggak berambisi gimana banget, tapi lebih pengen orang nonton itu dan bisa menikmatinya dan bisa mengapresiasinya juga, karena sebenarnya apresiasi penonton kita tuh bagus-bagus, aku percaya itu. Oke, jadi walaupun dokumenter, tetapi karena memang treatmentnya dibikin kayak apa namanya, kayak film cerita gitu, jadi untuk pengambilan gambar dan segala macamnya dijamin gak boring ya. Kadang kan kalau misalnya dokumenter pasti gambarnya gitu-gitu doang gitu. Iya, kesannya kan kadang-kadang sebagian masih berpikiran dokumenter kayaknya yang National Geographic atau yang kayak alam-alam gitu ya. Tapi kan aku backgroundku kebanyakan memang sebenarnya sering ngerjain komersial, jadi kita treatment movie gitu ya, treatment ininya, angle-nya. Nanti bisa lihat, coba aja di YouTube, lihat aja trailer Catatan Tanpa Selesai gitu, atau Catatan Tanpa Selesai George Arif, nanti coba lihat aja. Kita treatnya lebih film gitu ya. Dan ini tayang mulai kapan di bioskop online? 12 Februari kemarin. Oke. 12 Februari, udah sebulan, dan akan tayang sampai 5 bulan mendatang. Jadi jangan dilewatin, jangan lama-lama karena terbatas juga waktunya. Oh, aku baru tahu ternyata di OTT itu ada ini ya, ada batas tayangnya juga ya film di sana ya. Betul. Jadi kalau nonton OTT itu kan kadang-kadang ada bakal expired, bakal habis tanggal sekian gitu. Nah, ini kita nih sekarang memang sengaja promoin buat orang-orang masih trending untuk nonton, karena kembali lagi tujuannya bukan sekedar menghibur, bukan sekedar bercerita, tapi juga mengarsipkan pemikiran seorang living legend gitu. Jadi kalau aku sering ya ketemu teman-teman seniman, teman-teman filmmaker di Malang, itu aku sih kagum ya, terus terang ya, sangat kagum gitu gimana aktif, rutin, dan bahkan museum film ada di Malang, museum musik ada di Malang gitu loh. Ya kan, maksudnya amazing buat aku, luar biasa sekali. Memang luar biasa sekali memang karya-karya dari teater koma ini juga kalau misalnya diwujudkan dalam bentuk film ini pasti akan memberikan pengalaman sinematik yang berbeda untuk teman-teman, dan mungkin juga buat sahabat kreatif yang mungkin kalau kita berbicara tentang teater koma itu kan mungkin zaman-zamannya mama, papa ataupun apa kan gitu kan. Kalau misalnya pengen kenal dan juga pengen tahu seperti apa kiprah dan juga sepak terjang dari teater koma ini, harus nonton film karya dari George Arif ini sendiri nih sahabat kreatif. Judulnya adalah Catatan Tanpa Selesai di di bioskop online ya. Buruan ditonton, karena ternyata aku baru tahu juga kalau misalnya di OTT itu ada masa tayangnya juga, jadi kayak di bioskop ya ada masa tayangnya ini juga gitu. Dan memang yang menarik, bioskop online ini sangat berpihak sama film Indonesia, dan kita ini berusaha supaya sebanyak mungkin orang mengapresiasi dan dimudahkan gitu, karena harganya murah sekali, 10.000 tiketnya gitu. Jadi kamu bisa nonton 24 jam kapanpun, dari manapun kamu, mau di rumah, mau di kampus, mau di manapun, dari laptop kamu bisa nonton dengan nyaman. Hanya 10.000. Hanya 10.000. Iya, ini gampang banget ya kalau misalnya pengen nonton, ya kan? Kalau misalnya mungkin ada sebagian di antara sahabat kreatif yang masih agak-agak takut untuk pergi bioskop, nontonnya di bioskop online cukup bayarnya 10.000, bisa disaksikan kapanpun dan juga dimanapun ya. Halo? Iya, betul sekali. Aku pikir mau muterin lagu. Aku pikir mau muterin segmen. Iya, benar-benar. Sambil ngeliat gini, ini masih gerak gak sih ngomongnya? Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang film nasional, dari tadi bilang kalau misalnya salah satu platform ini, bioskop online ini memang berpihak banget sama film-film nasional. Dan pastinya di masa pandemi ini sendiri, akhirnya banyak banget produksi film nasional yang seharusnya itu naik di layar bioskop, akhirnya larinya ke OTT gitu kan. Nah, kalau misalnya melihat seperti ini, gimana nih perkembangan film nasional nantinya ini? Apakah akan bisa kembali merajai bioskop atau seperti apa kalau misalnya menurut George? Aku sih berharap pandemi ini segera
berlalu ya. Karena kan sekarang udah mulai vaksin nih, vaksin lansia udah jalan. Bentar lagi yang seumuran kita udah bakal diadministratifkan juga. Jadi kuncinya sebenarnya memang vaksin harus segera diberesin. Abis itu bioskop terus terang aku udah nyobain nonton weekday jam pertama itu clean banget. Ya, protokol kesehatannya dijalanin banget. Habis itu kalau misalnya masih rada takut-takut, saranku itu weekday jam pertama, itu pasti bersih tuh. Serius, benar. Dan aku juga apa namanya masih dari zaman kapan ya, dulu awal bioskop dibuka nonton, akhirnya ditutup lagi, terus dibuka lagi udah nonton berkali-kali, dan bahkan tadi juga masih nonton gitu. Emang bener banget kalau misalnya nontonnya weekdays jam pertama itu pasti aman lah kalau misalnya ada kekhawatiran gitu. Betul banget. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir sih, karena sebenarnya film ini yang menarik adalah film itu kayak gerbong lokomotifnya ekonomi seni-seni lainnya juga gitu. Karena kalau film di berbagai negara ya, nggak hanya di Indonesia, di negara manapun tuh kalau industri filmnya jalan, yang lain-lain jalan juga gitu. Nah, yang jadi sulit kalau berkelanjutan terlalu lama, kita juga penonton kan pasti udah gak tahu juga apa yang nonton film bagus. Jadi memang harus memilih waktu yang tepat. Habis itu juga dukung terus film Indonesia gitu. Tapi untuk apa namanya, sebagai seorang sutradara film ataupun juga pelaku di dunia film ini sendiri, lebih susah mana film ini naik ke bioskop atau naik ke OTT nih? Gini, sebenarnya kalau dua-duanya itu kan medium ya. Bioskop itu kan channel untuk menayangkan, OTT juga channel menayangkan, ada seperti hanya banyak channel lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau buat aku, kalau dari sisi aku sebagai seorang kreator, sebagai seorang sutradara, aku nggak terlalu memusingkan mediumnya, terus terang gitu. Karena sebenarnya medium itu tempat orang menonton dan mengapresiasi. Jadi aku lebih concernnya di apresiasi penonton kita sebenarnya. Kalau apresiasi penonton kita bagus, mediumnya di mana, mungkin jadi nomor kedua gitu. Cuman kembali lagi, aku sendiri sebagai orang yang sangat senang film, aku paling senang ya terbaik nonton di bioskop. Apresiasi paling enak di situ. Cuman kalau memang kondisi lagi nggak memungkinkan, masa kita berhenti nonton, ya kan? Kita bisa nonton di medium yang lain dan itu disediakan gitu. Buat aku sih intinya sih kita berapresiasi yang baik. Kalau kita tularkan kabar baik, vibe baik ya, good vibes only-nya gitu buat ke teman-teman, ya aku rasa sih kita tetap bisa survive nih semuanya. Dan pastinya juga di masa pandemi ini sebenarnya bukan halangan juga ya untuk teman-teman filmmaker untuk berhenti berkarya, ataupun juga karena karyanya nggak bisa naik ke medium bioskop ataupun apa, masih banyak media lainnya yang bisa bisa menjadi tempat untuk mengaktualisasikan karya-karyanya gitu ya. Bener banget, begitu. Apalagi sekarang kayak festival film gitu. Karena nggak bisa ngadain di gedung, festival film internasional, apapun dalam negeri, semua jadi online jadinya. Menurut aku, itu nunjukin 3 minggu lalu aku baru jadi juri sebuah festival film di UGM. Dan di situ temen dari salah satu juri lainnya yang dari Parekraf bilang bahwa ini menunjukkan bangsa kita tuh bangsa yang kuat gitu. Kita nggak kalah sama beginian gitu. Gitu sih. Luar biasa sekali. Dan di Malang sendiri kemarin waktu pandemi juga ada festival film yang tayang di bioskop, sempat tayang di bioskop loh. Keren banget. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya tentang itu ya. Kayaknya seru nih kalau misalnya bisa punya kesempatan ngobrol lebih panjang lagi bersama dengan George Arif ini sendiri nih, sahabat kreatif. Dan kalau misalnya sekarang ini lagi jalan project apa ini sendiri, George sendiri? Aku baru selesai dokumenter sama buat tayang di Inggris sama di Thailand. Sama lagi jalan 2 iklan sih sekarang. Bagaimana caranya menaklukkan pasar luar negeri ini sendiri untuk tayang di Inggris, di Thailand, dan juga di beberapa negara lainnya? Dengan sendirinya. Waktu kemarin kebetulan kita ada banyak teman, jadi saling connect aja sih.
Akhirnya gitu ya. Ini nih sahabat kreatif ya, dari Malang, dan karyanya ini sudah sudah diapresiasi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Dan karyanya yang bisa sahabat kreatif saksikan ini sekali lagi bisa disaksikan di bioskoponline.com. Ini judulnya adalah Catatan Tanpa Selesai gitu. Terakhir, kenapa sih harus nonton film Catatan Tanpa Selesai? Di sini kita bisa menikmati dan melihat bagaimana orang Indonesia sama kayak kita begitu cinta akan seni dan begitu konsisten berkarya. Jadi aku mau berbagi melihat itu gitu loh. Gimana orang sangat cinta seni, bahkan mempertaruhkan dirinya dan kelompoknya untuk dicekal pemerintah berkali-kali demi menyuarakan hati nurani kita semua melalui pertunjukan-pertunjukannya. Dan itu buat aku angkat topi dan sangat-sangat salut sama semua teater koma seperti itu. Dan itu bukan masalah teater koma aja, itu mencerminkan bangsa kita juga gitu sebenarnya. Yes, benar. Bangsa yang nggak akan ada matinya sih sebenarnya buat aku. Jadi ini sahabat kreatif ya, di antara segala sesuatu yang instan ini, kalian harus menyaksikan sesuatu yang istilahnya ini lebih slow food gitu ya. Sebuah film yang digarap selama 8 tahun oleh sineas yang punya keturunan dari Malang juga, ada George Arif di sini. Dan pastinya juga ini karya kayaknya bakalan seru. Aku akan segera download itu yang namanya bioskoponline.com, dan pastinya juga nanti aku akan segera tonton filmnya. Dan buat sahabat kreatif jangan cuma iya aja, ikutan nonton juga. Ini pastinya untuk sebagai salah satu cara untuk mendukung perfilman yang ada di Indonesia pastinya ya. Oke, ayo dong kita ramein, the more the merrier, makin lama makin banyak makin rame. Jadi nanti aku juga undang nih teman-teman, kalau mau masukin filmnya bisa juga coba dong kontak ke OTT. Kalau yang teman-teman Malang punya karya, jangan cuman di YouTube doang. YouTube sih bagus, kenapa enggak, tapi kamu bisa reach yang lain lagi dari itu. Coba aja. Ada lagi nggak pesan-pesan buat teman-teman sinias yang ada di Malang ini sendiri? Terus terang, secara pribadi aku salut karena aku udah lihat sendiri gimana nggak ada matinya teman-teman Malang. Nggak cuma anak-anak film, tapi anak-anak budaya lain, LSM pendidikan, dan aku biasanya nyempetin gitu kalau ke sana ketemu. Nggak ada lagi sih, karena di situ justru aku belajar. Aku salut dan aku belajar. Keren banget. Pastinya semangat yang sudah dikobarkan oleh George Arif tidak hanya di Malang tetapi juga di tempat lain, bahkan sampai di luar negeri ini, semoga bisa menginspirasi sahabat kreatif semuanya untuk tetap bisa berkarya walaupun kondisinya mungkin di tengah pandemi, tetapi semoga pandemi ini tidak menghalangi sahabat kreatif dan juga para sineas yang ada di Malang ini untuk terus menunjukkan karya-karya terbaiknya pastinya ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya untuk George Arif, luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu secara langsung, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan pastinya juga lebih seru pastinya ya. Ya, sip. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga lancar terus proyek-proyekannya. Iya, sama-sama. Oke, dan pastinya juga sahabat kreatif, Ruli masih bakalan temani sahabat kreatif semuanya. Dan pastikan untuk tetap di 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.